Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Perguruan Mu'allimat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Mia Iklimah, guru Mapel IPA. Jadi, insya Allah, selama 1 tahun ke depan, kita akan belajar IPA bersama-sama. Untuk semester 1, bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Di bab ini nanti kita akan belajar tentang pengamatan, pengukuran, besaran, dan satuan. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Peserta didik dapat menjelaskan 3 keterampilan proses atau metode ilmiah berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Dan peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Jadi, 3 poin ini diharapkan akan kalian kuasai setelah mempelajari pertemuan pertama. Ilmu pengetahuan alam cukup luas, jadi beberapa bidang ilmu dalam IPA. Yang pertama ada biologi. Biologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluruh aspek makhluk hidup. Di cabang ilmu ini, kita belajar mulai dari tingkat DNA, sel, sampai tubuh makhluk hidup yang berukuran besar. Kita belajar mulai bakteri, virus, termasuk COVID-19, itu dasar-dasarnya dipelajarin dalam IPA. Hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua ada fisika. Fisika yaitu ilmu yang mempelajari materi dan gejala alam atau segala gaya yang bekerja di alam. Seperti gaya dan gerak, kelistrikan, magnet, energi, dan sebagainya. Termasuk gambar di sini tentang gaya dan gerak, meskipun sepele, yaitu termasuk fenomena alam atau gejala alam yang akan dipelajari dalam ilmu fisika. Yang ketiga, kimia, yaitu ilmu yang mempelajari susunan suatu zat beserta karakteristik dan reaksi-reaksinya. Di cabang ilmu ini mempelajari mulai dari atom dan unsur yang terkandung di udara, di zat cair, ataupun di benda apapun itu, dan juga mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya. Ada juga reaksi pembakaran, reaksi pembusukan, dan sebagainya. Yang keempat ada astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari benda langit serta fenomena yang terjadi di luar atmosfer bumi, mulai dari bulan, meteor, asteroid, planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan sebagainya, sampai bintang, matahari, dan galaksi yang luar biasa besarnya. Objek yang dipelajari dalam IPA bisa dilihat dari beberapa cabang keilmuan IPA tadi. Yang dipelajari dalam IPA itu sangat luas ya, mulai dari makhluk hidup beserta segala interaksinya, penyusun zat, organ tubuh, bumi dan antariksa, fenomena alam, dan sebagainya. Jadi disimpulkan bahwa objek yang dipelajari dalam IPA yaitu segala sesuatu yang ada di alam, yang ada di sekitar kita. Penyelidikan IPA. Pernahkah kalian mengamati teman kalian? Misalnya, mengamati bentuk mata, warna kulit, tinggi badan, ataupun massa badannya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kalian perlu melakukan penyelidikan IPA. Gimana sih penyelidikan IPA itu? Jadi, penyelidikan IPA dilakukan dengan metode ilmiah atau keterampilan proses. Antara lain, yang pertama, pengamatan. Pengamatan ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai.
pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Bisa dilihat di gambar, dia mengamati menggunakan kaca pembesar. Semuanya tergantung apa yang kalian amati. Misalnya, jika kita flashback ke zaman dahulu sebelum kita mengenal jeruk, kalian tiba-tiba menemukan sebuah benda bulat. Kalian amati, oh warnanya orange. Penasaran lagi, diamatin lagi, dijilat menggunakan indera pengecap. Oh rasanya ada manisnya, ada asamnya. Atau mungkin mau mengukur diameternya, mengukur massa bendanya, ditimbang dia berapa, seperti itu. Yang penting menggunakan panca indera dan alat ukur yang sesuai ya. Yang kedua ada membuat inferensi, yakni merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Misalnya tadi, ada benda berwarna oranye, rasanya manis-manis masam, ditemukan lagi data bahwa ada kandungan asam sitrat. Oh, kita temukan nih, hubungan antara satu data dengan data yang lainnya. Ternyata rasa masamnya ini berasal dari asam sitrat yang dikandung di dalam benda itu atau jeruk itu tadi. Yang ketiga, mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Jadi, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya adalah kegunaan belajar IPA atau manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita belajar IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bumi mengelilingi matahari? Kenapa kok bukan mataharinya yang mengelilingi bumi? Itu salah satunya. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, bagaimana agar tumbuhan saya ini tumbuh dengan subur? Yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Berpikir menggunakan akal pikiran dan realistis juga. Misalnya, jika data yang saya peroleh seperti ini, maka kesimpulannya seperti apa? Jadi, data yang diperoleh dengan penjelasan, dengan kesimpulannya itu nyambung, sistematis semuanya. Dan dengan belajar IPA, kita juga dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana agar tidak terjadi pencemaran air, tidak terjadi pencemaran lingkungan di sekitar kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau makanan apa yang baik untuk kita konsumsi sehingga kekebalan tubuh kita meningkat, sehingga kita terhindar dari virus, termasuk salah satunya virus COVID-19. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita harapkan akan kita dapatkan setelah kita belajar IPA. Jadi belajar IPA bukan hanya semata untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai angka yang bagus di rapot kita, tetapi dengan belajar IPA, kita akan mendapatkan berbagai macam manfaatnya, yang pasti untuk kehidupan kita sehari-hari.